Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu dari Adrian Delvino. Pertanyaannya yaitu, sebutkan peninggalan-peninggalan kerajaan Perlak. Jawabannya, peninggalan penting dari kerajaan Perlak adalah Masjid Perlak, yang hingga saat ini masih berdiri kokoh sebagai salah satu masjid tertua di Indonesia. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 juga, yaitu dari Fahri Abdillah. Pertanyaannya yaitu, di mana ibu kota kerajaan Kutai dan mengapa kota tersebut dijadikan ibu kota kerajaan Kutai? Jawabannya, kerajaan Kutai terletak di Kecamatan Muara Kaman, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Wilayah tersebut dekat dengan kota atau Kabupaten Kutai, Kartanegara atau Tenggarong. Letak kerajaan Kutai di dekat Sungai Mahakam tergolong strategis. Karena hal ini tersebut membuat tanah kerajaan dalam kondisi subur dan cocok untuk bercocok tanam. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu dari Radwadina Valendra. Pertanyaannya yaitu, apa peninggalan terpenting kerajaan Kutai? Jawabannya, peninggalan terpenting kerajaan Kutai adalah keberadaan 7 buah yupa yang dibuat sekitar tahun 350 sampai 400 Masehi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ikram Putra Suwandi dari kelompok 5, yaitu apa penyebab runtuhnya kerajaan Kutai? Jawabannya, awal terjadinya pergeseran politik di Jawa pada abad ke-4 Masehi menyebabkan keruntuhan kerajaan Kutai. Para perantau yang berasal dari Jawa mengarungi lautan dan tiba di daerah ini. Pecahlah pertempuran antara kerajaan Kutai Martapura dan kerajaan Kutai Kertanegara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Gia Afriza dari kelompok 2. Pertanyaannya, kapan pemimpin kerajaan Mataram Mas Jolang wafat dan di mana ia dimakamkan? Jawabannya, Raden Mas Jolang meninggal di hutan Krapyak. Ia meninggal karena kecelakaan saat berburu kijang di hutan Krapyak pada tahun 1613. Oleh sebab itu, Raden Mas Jolang dikenal dengan nama Panembang Seda Krapyak. Raden Mas Jolang dimakamkan di bawah makam ayahnya yang ada di daerah makam Pasar Gede. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Khalila dari kelompok 3. Apa saja penyebab kemunduran dan keruntuhan kerajaan Kutai? Jawabannya, adapun penyebab keruntuhnya kerajaan Kutai diperkirakan karena menurunnya kinerja pemimpinan. Sarip dalam kajian etimologis kerajaan Kutai Martapura menyebutkan bahwa runtuhnya kerajaan Kutai terjadi karena kondisi kepemimpinan kerajaan yang mengalami kemunduran. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari R.A. Nabila Aulia Nanding dari kelompok 7. Apa saja peninggalan kerajaan Kutai? Jawabannya adalah 7 batu yupa, cagar budaya arca, tali juwita, tulang kuning. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mega Aulia Putri dari kelompok 4. Siapakah raja pertama dari kerajaan Kutai? Jawabannya adalah kerajaan Kutai Martadipura yang pertama kali muncul, didirikan oleh Maharaja Kudungga dengan gelar Anumerta Dawawarman. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Fahri Akmal Maulana dari kelompok 3. Apa peninggalan terpenting dari kerajaan Kutai? Peninggalan kerajaan Kutai terpenting kerajaan Kutai adalah keberadaan 7 buah yupa yang dibuat sekitar tahun 350 atau 405 Masehi. Setelah saya akan menjawab pertanyaan dari Zulina Alia Latifah dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah, apa saja peninggalan kerajaan Kutai yang terkenal? Jawabannya, 7 batu yupa, cagar budaya arca, tali juwita, dan tulang kuning. Pertanyaan dari Abdul Al-Ghifari dari kelompok 4. Kapan kerajaan Kutai berdiri dan di mana? Kerajaan bercorak Hindu tertua di Indonesia adalah kerajaan Kutai yang berada di Kalimantan. Kerajaan ini berdiri sekitar 400 sampai 500 Masehi. Lalu pertanyaan dari Dista Ayusari dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa penyebab dari runtuhnya kerajaan Kutai?
Adapun penyebab runtuhnya kerajaan Kutai diperkirakan karena menurunnya kinerja kepemimpinan Sarip dalam kajian etimologis kerajaan Kutai Martapura di Muara Taman, Kalimantan Timur, menyebutkan bahwa runtuhnya kerajaan Kutai terjadi karena kondisi kepemimpinan kerajaan yang mengalami kemunduran. Right now.